Di sini Ustaz. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir di Masjid Paripurna Rahmat Ilahi ini. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram kita Al-Ustaz Samsudin SPDI. Alhamdulillah beliau berhadir bersama kita. Sehat. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Paripurna Rahmat Ilahi yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, insyaallah setiap hari Jumat setelah solat maghrib, insyaallah kita baru mulai perdana ini Bapak Ibu. Setelah puasa dan Ramadan ini perdana kita buka kaji Bu ya. Mudah-mudahan perdana kita ini mudah-mudahan kita istiqomah untuk meramaikan masjid kita ini. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan tausiah ataupun kajian, mungkin ada beberapa informasi yang mesti kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, khusus untuk anggota SKM 02 dimanapun domisilinya, baik itu di RW 02 itu sendiri ataupun di RW 03, 04, 05 yang kami tidak mengetahui secara detail, dimanapun domisilinya, maka nanti malam ataupun malam ini setelah sholat isya ini kita duduk sejenak di masjid mengadakan rapat mengenai SKM kita. Jadi wajib untuk anggota SKM untuk bisa berhadir semuanya. Ada hal-hal yang mesti kita sampaikan untuk diketahui oleh seluruh anggota SKM. Jadi kami berharap untuk bisa berhadir semuanya. Bagi yang tidak berhadir, berarti kami anggap anggota tersebut menerima hasil keputusan, hasil rapat nanti setelah sholat isya nantinya. Kemudian yang kedua, besok malam ataupun minggu malam di tanggal 20 tepatnya, insyaallah di masjid kita ini akan mengadakan acara tepung tawar yang insyaallah kita akan melepas calon jemaah haji kita. Ada kurang lebih 13 ya Bang Gus ya, ada kurang lebih 13. Maka daripada itu setelah sholat isya, mari kita bersama-sama memeriahkan, mendoakan melepas calon jemaah haji kita untuk melaksanakan haji yang insyaallah pada bulan depan sudah mulai berangkat ya Bang Gus ya. Sudah mulai berangkat insyaallah bulan depan. Jadi sembari kita iringi dengan doa semoga sehat selalu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala hajinya nantinya, kegiatan rangkaian hajinya, dan kami yang belum melaksanakan haji mudah-mudahan bisa dipanggil pula. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT Ganteng kita, alhamdulillah berhadir bersama kita Bapak Zainal. Kemudian itu informasi yang dapat kami sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimaklumi. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah Bapak Ibu, baik kita lanjut untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Samsudin kepada Al-Mukarram. Kami persilakan waktu dan tempat.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطان الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما warzuqna fahman. Yang kami hormati, yang kami muliakan Imam Masjid Rahmat Ilahi, seterusnya yang kami hormati guru kita bersama Ustadz Yazidul Akhir Al-Hafidh. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semoga Allah mudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan para orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, salam ta'zim, salam penghormatan kepada seluruh jamaah. Besar tak dihimbau gelar, kecil kami tak panggil nama. Namun insyaallah duduknya kita di masjid yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang mulia, mudah-mudahan kelak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan nikmat yang agung kepada kita, nikmat yang besar. Datang memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tak sah khutbah yang dibacakan oleh khatib kalau tak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Tidak sah salat seseorang kalau tak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Inilah yang dianjurkan oleh Allah. Allah pun ikut melakukan perbuatan ini, Bapak Ibu. Kalau Allah menganjurkan kepada kita melaksanakan salat fardu, Allah tak melakukannya. Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah tak melakukannya. Allah menyuruh kita untuk bayar zakat, tak Allah lakukan. Tapi seketika Allah menyuruh kita untuk berselawat, Allah dan malaikat-malaikatnya pun berselawat kepada Nabi Muhammad. Mana dalil Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita pada malam hari yang mulia ini, pada kesempatan yang mulia ini, apa yang bertambah setelah Ramadan? Amalan apa yang bertambah setelah Ramadan? Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan telah berlalu. Di bulan Ramadan kita sangat meningkatkan amal-amal. Kenapa kita meningkatkan amal? Karena di siang hari kita dapat ampunan, malam hari dapat ampunan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa mengharapkan iman, Allah ampuni dosanya. Di malam hari, man qama, siapa yang mendirikan malam dengan qiyamul lail, dengan salat tarawihkah dia, salat witirkah dia dirikan malamnya dengan ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
siangnya dapat ampunan, malamnya juga dapat ampunan. Ada satu hal yang begitu agung, yang begitu besar, khairum min alfi syahr. Mana dia? Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan ini, Allah berikan bonus. Sudahlah siang dapat ampunan, malam dapat ampunan, seperti beribadah 83 tahun. Allah pemurah, Bapak Ibu. Begitu sayang Allah kepada setiap hamba-hambanya. Di bulan Ramadan kita beramal dengan penuh. Lantas berakhir Ramadan, apakah amal itu masih kita laksanakan atau memang hanya di bulan suci Ramadan saja? Apa yang mesti kita pertahankan? Apa yang bertambah setelah Ramadan pergi? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami mengajak kepada seluruh jamaah, jangan sampai kiranya kita meninggalkan salah satu salat yang begitu mulia, yang agung. Apa nama salatnya? Salat tahajud. Apa Bapak Ibu? Salat tahajud. Di malam hari kita bangun 30 malam. Tapi ada orang yang bangun hanya untuk makan sahur saja. Padahal syarat tahajud itu adalah tidur. Tapi alangkah ruginya seseorang begitu dia bangun di malam hari untuk melaksanakan berniat makan sahur untuk puasa esok, tapi ia tak melaksanakan salat tahajud. Maka latihan telah kita lakukan 30 malam lamanya. Setelah Ramadan pergi, masuk bulan Syawal, bulan selanjutnya sampai Ramadan yang akan datang bertemu kembali, Bapak Ibu, kami berharap, kami mengharapkan, menghimbau kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita pertahankan satu salat yang agung, yang mulia, sekalipun dia salat sunnah, namanya salat sunnah tahajud, maka lakukanlah. Tak sanggup kita melaksanakannya sekali sebulan, sekali seminggu, sekali 2 minggu, minimal sekali sebulan. Itu pun dah sangat payah itu, Bapak Ibu. Padahal ini salat begitu mudah. Sudah lihat malam. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan sa'ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah di sepertiga malam. Terkadang kita nih Bapak Ibu bangun sepertiga malam, sesak rasanya mau ke kamar mandi, Pak. Akan tetapi apa yang kita lakukan? Buang air kecil, cuci, kemudian kita tidur lagi. Padahal sebenarnya ini cara Allah membangunkan kita. Kalaulah sudah terbangun, sesak ke kamar mandi, buang air kecil, sucikan, ambil wudhu, salat 2 rakaat. Allah menegur kita, membangunkan kita dengan cara sesak ke kamar mandi, Pak. Tetapi terkadang kita lewatkan begitu saja. Atau terkadang contohnya, anak kita malam hari nangis, padahal tak ada sakit, tiba-tiba nangis, sehingga kedua orang telah pergi. Apalagi yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan tentang sedekah ini. Apa nama sedekahnya? Sedekah subuh. Apa kata Nabi? Yang kita infakkan, yang kita wakafkan, apakah dia membantu membangun rumah Allah, ikut andil membangun masjid, membangun musola, tempat-tempat pendidikan, rumah tahfiz, apapun dia bentuknya, intinya diniatkan untuk ibadah.
Bahkan kata Nabi Muhammad, tapi tak mau bersedekah pagi hari ini. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, harta kita itu tak berkah. Apa contohnya Ustaz? Contoh, Bapak pergi ke kantor kerja, naik mobil Bu. Begitu naik mobil, tiba-tiba bocor saja. Tak ada angin, biasanya bagus-bagus saja, tiba-tiba bocor. Dan itu terus berulang-ulang. Apalah saya nih? Dia selidiki, ternyata tak pernah bersedekah. Allah binasakan hartanya, Allah hancurkan hartanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah hilang. Waktu Ramadan kita sering bersedekah. Siapa yang paling dermawan di bulan suci Ramadan? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya yang mencintai Nabi Muhammad, hendaklah kiranya di bulan Ramadan kita suka bersedekah. Di luar Ramadan kita tetap istiqamah bersedekah. Sekalipun Bapak Ibu 1000 setiap hari, rutin setelah selesai salat subuh, 1000. Dalam sebulan hanya 30.000 Bapak Ibu. Uang kita, gaji suami 5 juta sebulan Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa yang mesti kita lakukan? Ramadan telah pergi. Amalan apa lagi yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita jaga? Yang keempat Bapak Ibu, jangan tinggalkan salat duha. Salat duha. Sekalipun 2 rakaat. Supaya Allah mudahkan rezeki suami. Kalau suami bekerja, ibu di rumah, maka salat 2 rakaat, salat duha, doa minta kepada Allah supaya Allah murahkan rezeki. Ya bani Adam, arka'i min awwalin nahar 4 rakaatin akfika akhirahu, kata Nabi Muhammad. Wahai anak Adam, rukuklah, salatlah karena aku pada awal siang hanya dengan 4 rakaat. Siapa orang yang salat duha 4 rakaat, kata Nabi, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya hari itu. Salat duha 4 rakaat. Kapan waktu yang paling bagus Ustaz untuk salat duha ini? Di saat yang paling bagus, di saat anak unta atau anak kambing itu dalam keadaan kepanasan. Nah, sekitar berarti jam-jam 10 Pak ya. Jam 10, tengah 10. Nah, kalau seandainya ada kambing, dulu kalau di kampung-kampung Bapak Ibu ada kambing, dia duduk di atas tanah, itu biasanya jam-jam tengah 10, jam 10 itu sudah kepanasan. Nah, yang paling bagus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat duha. Sekalipun kalau susah rasanya sekali seminggu, 2 kali seminggu, minimal Bapak Ibu sekali sebulan lakukan. Apa namanya Bu? Salat duha. Usalli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Apa ayat yang paling bagus Ustaz? Wasyamsi wa duhaha. Rakaat pertama. Rakaat kedua Ustaz, wadduha. Kami tak hafal Ustaz. Apa yang kami lakukan? Apa yang Ibu dapat? Dapat qul huwallahu ahad saja boleh. Kalau kami lakukan rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad, boleh enggak Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Yang paling bagus adalah wasyamsi wa duhaha rakaat pertama, yang kedua wadduha di rakaat kedua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ramadan telah pergi. Apalagi amal yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan yang kelima ialah menjaga salat fardu. Salat ini penting Bapak Ibu. Salat ini penting. Man shallal isya fi jamaah faka'annama qaman nisful lail. Siapa orang yang salat isya berjamaah,
maka dia dapat pahala seperti melaksanakan sholat sunnah setengah malam. Ada yang mampu bu sholat sunnah setengah malam? Setelah selesai sholat isya, dia sholat sampai jam 1 atau jam 2. Sanggup tidak kita nih Bapak Ibu? Tak sanggup Pak. Akan tetapi orang yang menjaga sholat isyanya berjamaah, maka dia seperti melaksanakan sholat sunnah setengah malam. Besar pahalanya Pak, sholat fardu isya berjamaah ini. Lalu ditambah oleh Nabi Muhammad SAW, man shallal fajra fi jamaah faka'annama al-laila kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dapat beberapa keistimewaan. Yang pertama, orang yang datang melaksanakan salat fardu subuh berjamaah masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, apa yang dia dapat? Yang kedua, apa yang dia dapatkan kalau dia salat subuh berjamaah? Dan kalau dia salat subuh berjamaah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi Muhammad, seperti ia melaksanakan salat sunnah sepanjang malam. Seperti melaksanakan disolatkan lalu diantar ke pemakaman Pak. Begitu sudah diantar ke pemakaman Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ditanam 2 jam di kubur, dapat telepon kepada ayahnya bahwasanya ini anak meninggal dalam keadaan diracun. Namanya orang tua Bapak Ibu sayang kepada anak, tentu tak terima. Anak meninggal, usianya masih 17 tahun, masih sehat-sehatnya, masih kuat-kuatnya, tiba-tiba meninggal, dapat telepon diracun. Orang tua tak terima. Begitu sudah 2 jam di kubur, orang tua menginginkan kubur ini digali kembali Bapak Ibu. Alhasil dia bercerita kepada masyarakat, tolong bantu saya, kita gali kembali kuburan ini. Saya ingin anak saya ini diotopsi. Otopsi namanya Pak, supaya saya tahu siapa yang meracun. Tak terima orang tuanya Pak. Dia ajak mas. Waktu Idul Fitri kemarin, betapa banyak orang yang pulang kampung, betul. Bawa perbekalan, dia beli tiketnya, baju baru, uang untuk kemenangannya, ia bawa untuk pulang kampung. Ia siapkan perbekalannya untuk pulang kampung. Betapa sedikit orang yang hari-hari pengajian ini. Ya Bu, silakan. Sedekah subuh tergantung niatnya Bu. Kalau ibu contoh pagi-pagi, niatnya pagi-pagi ini, apa niatnya sebenarnya? Niat sedekah. Oke, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sedekah ini boleh ke masjid ataupun ibu simpan dulu di rumah. Paham kira-kira Bu? Ibu buat satu tempat, letakkan niat sedekah subuh. Begitu ibu nanti sudah ke masjid, berikan ke masjid. Tetap niatnya itu sedekah subuh. Di rumah kita bisa sedekah subuh, bisa. Kalau seandainya kita belum sholat ke masjid nih, ibu-ibu, maka di rumah letak dulu di satu tempat, niatnya sedekah subuh. Begitu nanti ibu sudah datang ke masjid, contoh sudah 5 hari ibu tak ke masjid, ke-6 harinya bawa yang 5.000 tersebut, bawa yang ibu tabung setiap hari di rumah tersebut, dan itu juga disebut dengan sedekah subuh. Begitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Bu? Baik. Ya, baik.
Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salat tahajud itu kapan waktunya? Sepertiga malam, di atas jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, atau sebelum adzan subuh. Itu juga disebut salat sunat tahajud. Sebelum adzan subuh. Di situ waktunya panjang. Jam 4 pun masih dikategorikan salat tahajud. Pokoknya ibu-ibu, sebelum azan subuh, andai ibu bangun, itu masih dikategorikan salat sunat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata kepada jamaah. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima kasih kepada Allah kita, kepada Allah sudah memberikan tausiah kepada kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita istiqomah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya tidak mau disampaikan, maka sekali lagi kepada seluruh anggota SKF 02, setelah sholat isya ini kita berkumpul di Masjid Paripurna Al-Madani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.